Salam saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode berapa? 1107. Mari, Ibu Rani, kita mulai. Yang pertama dari seorang wanita, usia 50 tahun, single, di Sumatera Utara. Shalom Bapak Rohaniku beserta tim. Pertama, saya ingin berterima kasih atas pelayanan Truth.id yang sangat memberkati saya. Saya ingin bertanya Pak, mengapa di Injil Matius 27 ayat 5 dikatakan bahwa Yudas Iskariot mati gantung diri? Sedangkan di Kisah Para Rasul 1 ayat 18 dikatakan bahwa Yudas mati jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Terima kasih penjelasannya Pak. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama juga ada perbedaan-perbedaan data semacam ini. Ya. Yang pertama, perbedaan data ini pasti tidak akan mengganggu prinsip kebenaran yang menjadi inti berita. Jadi main message-nya itu nggak akan berubah. Ya. Misalnya main message bahwa Yudas mati konyol, mati tragis karena pengkhianatannya. Itu inti beritanya. Ya. Nah, di sini justru mau menunjukkan originalitasnya, keaslian dari Alkitab. Tidak direkayasa. Alkitab ditulis oleh beberapa penulis dan mereka menulis berdasarkan perspektifnya. Jadi tidak direkayasa, dikarang seperti cerita, lalu persis sama. Enggak. Justru itu ketahuan rekayasa. Wartawan yang satu menulis Yudas mati gantung diri. Wartawan yang lain mengatakan dia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Jadi kemungkinan Yudas memang gantung diri. Itu berita dari Matius. Tetapi Kisah Rasul menulis dia jatuh tertelungkup, gantung diri. Setelah gantung dia jatuh, atau karena satu dan lain hal dia jatuh. Wartawan yang berikut dia melihat sudah jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah. Jadi dua-duanya sebenarnya benar, tetapi melihat dari perspektif yang berbeda. Seperti misalnya di Gadara ada yang satu orang gila, yang satu dua. Karena wartawan satu melihatnya baru satu. Ketika orang itu sembuh pulang kampung, dia melihat cerita itu, padahal di sana ada dua. Jelas? Oke. Cukuplah bisa menjelaskan. Kalau nggak puas boleh tanya lagi. Masa sih Pak? Iya. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Jadi kalau sama persis justru direkayasa. Betul. Jadi kalau tidak. Kan dua orang ada Gadara itu setelah sembuh kan dia harus pulang. Mau ikut Yesus, Yesus berkata enggak, pergi kamu beritakan. Karena yang satu mau ikut Yesus, mungkin yang satu tidak. Iya. Tahu? Nanti yang satu inilah yang dilihat, oh satu padahal ada dua yang disembuhkan. Jadi itu justru menunjukkan keaslian Alkitab, bukan dikarang. Kalau dikarang semua sama nanti. Mengerti maksudnya? Kalau dikarang lalu dari mulut ke mulut sama. Tapi karena Matius, Lukas itu beda, ya, beda tempat, bisa beda zaman, maka mereka melihat data-data dari narasumber yang berbeda. Oke, teruskan. Dari seorang pria, usia 31 tahun, seorang duda cerai hidup. Memiliki satu anak di Jawa Barat, Jemaat KSKI online. Shalom Pak, ini mungkin pertanyaan sudah muncul beberapa kali. Tolong dijawab dan dijelaskan ya Pak Eras. Siap. Untuk pelayanan saya di media sosial, WhatsApp, dan juga melalui YouTube Short Pak. Siap. Yohanes 20 ayat 23. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini konteksnya ketika Yesus bangkit dari kematian ya Pak. Apa sebenarnya arti dari pesan Yesus untuk kita saat ini terkait dengan konteks ayat ini? Terima kasih, Tuhan memberkati Pak. Ya. Saya hubungkan dulu dengan Yesus yang mengampuni. Ya. Dosamu sudah diampuni. Lalu orang berpikir tuh, yang bisa mengampuni kan hanya Allah. Berarti Yesus itu Allah. Gitu. Yesus juga Allah, tapi bukan Allah Bapa. Ya. Mengapa Yesus bisa mengampuni?
Mari kita lihat bagaimana domba yang disembelih sebagai tindakan profetik untuk menguduskan, mengampuni dosa. Sama ya, mengampuni dosa atau dikuduskan atau mengampuni dosa. Padahal darah domba kata Alkitab tidak bisa menyucikan. Itu darah Yesus. Darah domba saja bisa menguduskan sebagai tindakan profetik. Apalagi darah Yesus, darahnya sendiri yang menyucikan. Maka Yesus berkata, supaya kamu tahu, ketika orang protes, loh, dia kan manusia kok bisa mengampuni. Yesus berkata, supaya kamu tahu Allah memberi kuasa kepada anak manusia. Anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni. Dia tidak mengatakan Allah yang mengampuni. Allah jelas yang memberi pengampunan, tapi Allah tidak bisa memberi pengampunan tanpa darah Yesus. Dan Allah memberi kuasa kepada Yesus untuk mengampuni. Oke, dia tetap anak manusia yang diberi kuasa mengampuni. Sekarang orang percaya seakan-akan diberi kuasa untuk mengampuni. Nanti dulu, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Artinya jika kamu menyatakan, jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap ada. Tapi kalau kamu menyatakan dosa orang bisa diampuni. Kita sebagai orang percaya, yang pertama pasti tahu standar ukuran pengampunan yang diberikan. Ya kan? Kalau guru saja bisa lihat, nah kamu lulus nanti. Udah tahu. Dengan kepintaran anak ini, dia lulus. Orang percaya juga tahu standar kebenaran kesucian dari sebuah pengalaman orang yang diampuni. Kamu sudah selamat. Bisa, tapi bukan dasarnya dia punya hak menyelamatkan atau mengampuni. Yang kedua, Roh Kudus memberikan kepekaan untuk bisa mengetahui orang ini diampuni atau tidak. Ya, Petrus kepada Ananias dan Sapira langsung menghukum karena dia dipimpin Roh Kudus. Apa hanya dia membunuh? Dia tidak membunuh karena dia tahu bahwa orang itu pantas mati. Cukup jelas? Jelas. Kalau nggak, tanya saya lagi, saya jelas. Sangat jelas. Kalau saya. Oke? Iya. Oke. Kalau teologi ya boleh ditanyakan ya, supaya kalau ada keraguan saya bisa lengkapi. Biasanya ada Pak Yehuda atau Pak Andris tanya, ya, jelas nggak gitu? Jelas. Jadi kalau dikatakan siapa yang kamu nyatakan dosanya tetap, ya kita juga tahu kalau Tuhan beri hikmat. Orang sejahat ini ya tetap dosanya nih nggak bisa diampuni nih model begini. Tapi yang kedua pimpinan Roh Kudus. Ya itu cukup jelas ya. Yuk. Selanjutnya dari seorang pria usia 52 tahun sudah menikah, memiliki 2 anak di Banten, jemaat dari salah satu gereja aliran karismatik. Shalom Pak Eras. Melalui chat ini, saya hanya ingin mengingatkan kepada Bapak dan tim ABAM agar dapat mempertimbangkan sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaat. Jadi, mungkin Bapak bisa memberikan pernyataan semacam disclaimer bahwa jawaban atau saran yang akan diberikan didasarkan atas pertanyaan dari satu pihak penanya. Misalnya, dari istrinya saja atau suaminya saja. Ini bukan bermaksud merendahkan marifat yang dikaruniakan Tuhan kepada Bapak, tapi sangat mungkin terjadi pertanyaan yang diberikan itu bersifat sangat subjektif. Demikian Pak, terima kasih, Tuhan memberkati. Pengalaman kami ada orang yang memberikan pertanyaan dari satu pihak, dan itu tidak adil. Oleh sebab itu saya sering berkata, kalau memang benar demikian, kalau memang benar demikian, saya tuh mengatakan itu. Kalau memang benar demikian, tentu ini kita lihat dari satu pihak. Tentu juga kalau seandainya dia menipu, jawaban saya tertipu oleh input atau data yang salah, tentu harus dimaklumi. Tentu harus dimaklumi. Karena kami tidak memiliki cukup waktu untuk membuat verifikasi dari pihak yang lain. Makanya sering saya mengatakan, jika demikian, jika ini benar demikian, itu sudah sering saya kemukakan. Jadi saya kira ABAM, dari pihak ABAM mengerti. Dan ini bagus sekali, masukan yang sangat bagus.
Jangan sampai kita tidak mengucapkan itu karena kita lupa. Iya. Jika memang demikian, Iya. tetapi dari pengalaman saya sebagai seorang gembala selama 45 tahun, saya sudah bisa punya teropongan. Yang ini rasanya jujur, ini rasanya nggak jujur. Iya. Gitu. Ya. Lalu kisah-kisah seperti yang dikemukakan ini biasanya hal-hal yang sudah biasa terjadi. Lalu saya sering juga mengemukakan begini. Kenapa suamimu begini? Mungkin kamu yang cerewet. Kamunya yang tidak benar. Nah, seperti tadi ada pertanyaan yang saya berkata, kenapa anaknya ikut suami? Jangan-jangan dia berzina. Jangan-jangan kamu berzina. Sehingga waktu perceraian kamu nggak berhak punya hak asuh. Ya kan? Betul. Nah, itu juga perlu keadilan dalam menjawab. Kepada Pak Willy dari gereja yang karismatik ya. Terima kasih Pak Willy, usia 52 tahun. Kami memperhatikan sekali masukan Bapak. Bapak meremind kami untuk mempertimbangkan sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Oke. Ini sudah 1000 berapa? 107. 1107. 1107 selama ini belum pernah ada komplain ya. Iya. 1107 selama ini belum ada komplain. Secara tertulis juga, kalau ada kami terbuka. Betul. Tetapi saya pernah menjumpai juga. Jadi dari pihak perempuan menyampaikan sesuatu tapi tidak lengkap gitu. Jadi orang yang tahu masalah ini melengkapi saya. Iya. Sudah 1000 berapa? 1100? 107. 1107. 1107. Dan selama ini tidak ada komplain dari pihak yang ketiga, pihak tiga ya. Pihak pertama yang bertanya, pihak kedua saya, dan pihak ketiga belum ada. Oke. Terima kasih tapi untuk reminder ini. Oke, thank you Pak Willy. Thank you, million thanks for your reminder for us. Thank you so much. Oke. Pertanyaan berikutnya dari seorang wanita berusia 29 tahun, belum menikah, tinggal di Jawa Barat, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Pendeta, saya ingin bercerita sesuatu kepada Bapak dan semoga saya mendapatkan jawaban dari Pak Pendeta untuk masalah saya ini. Saya memiliki kenalan seorang pria lebih dewasa dari saya. Bagi saya dan dia, banyak sekali kecocokan yang membuat kami memutuskan untuk berpacaran. Namun karena jarak, akhirnya saya memutuskan untuk merantau dan bertemu dengannya. Dia baik sama saya dan perhatian. Oke, sebelum diteruskan, saya belum membaca belakangnya. Kamu kenal pria ini langsung atau dari LDR ya? Namun karena jarak, saya memutuskan untuk merantau dan bertemu dengan dia. Artinya kan sebelumnya LDR. Iya. Nah, dewasa ini dewasa usia atau dewasa biologis? Dewasa usia biologis maksudnya atau dewasa rohani maksudnya? Dewasa mental, dewasa rohani, dewasa biologis itu beda. Dewasa biologis itu berangkat dari happy birthday to you. Dewasa mental berangkat dari pengalaman hidup dengan lingkungan. Dan banyak orang lewat pengalaman jadi dewasa mental, cari uang, bersosialisasi. Dewasa rohani ini menyangkut hubungan dengan Tuhan. Ini terkait dengan kesempurnaan serupa dengan Yesus. Oke, teruskan. Namun suatu ketika, dia menunjukkan sifat egois dan posesif yang berlebihan. Nah, ini saya belum baca loh. Saya ini langsung spontan ya, atau istilahnya impromptu ya. Terus. Padahal saya sedang bekerja, tapi dia ingin perhatian saya hanya untuk dia. Bahkan untuk berkomunikasi dengan rekan kerja, dia langsung marah dan menuduh saya berselingkuh. Saat kami sedang video call, telepon saya tiba-tiba mati. Dan dia langsung menuduh saya selingkuh atau ngobrol dengan laki-laki lain. Padahal saya siap bersumpah demi Tuhan. Nggak usah. Kalau saya tidak ada sedikit pun niat untuk berselingkuh. Bila perlu, saya pun siap untuk bersumpah di atas Alkitab.
Ya, makanya ya kamu sampai merantau untuk bertemu dengan dia ini, pasti kamu nggak tanya Tuhan. Terus kan? Saya sampai takut untuk berbicara dengan pria karena takut menyakiti dia. Waduh, ini belum menikah ya. Belum menikah. Sudah sering di Abam dan di pengalaman saya dalam pastoral. Sebelum menikah itu baik-baik. Aduh, kasihan hidup ini. Terus? Namun suatu ketika dia marah besar karena dia merasa dibohongi oleh saya hanya karena ada chat masuk di WhatsApp saya dengan foto profil laki-laki. Awalnya saya salah karena saya bilang kepada dia kalau yang punya nomor itu teman perempuan saya. Tapi dia malah tambah curiga dengan saya. Nah, itu karena kamu nggak jujur tambah. Mesti jujur saja. Iya. Terus? Akhirnya saya mengaku dan jelaskan bahwa dia hanya rekan kerja, bahkan saya saja tidak menyimpan nomornya di kontak. Karena saya tahu bahwa saya sudah memiliki pasangan. Ini belum selesai dibaca loh, saya nggak tahu di belakang. Cuman saya mau beritahu. Kamu nikah dengan pria ini, kamu kehilangan hidup. Kamu bodoh kalau nikah dengan pria model ini. Terus kan? Saya hanya ingin membuat dia tenang, karena saat itu kami memang sedang bertengkar hebat. Belum nikah sudah begini. Terus? Tapi dia tidak terima dan malah menghina saya, dan kami putus. Oh, terus? Tetapi saat putus dia tetap mengatai saya sebagai cewek tukang selingkuh dan lainnya. Masih banyak lagi. Ya, terus aja baca aja cewek jalang, cewek lonte, apa-apa. Dan masih baca banyak aja. lagi. Supaya nanti tahu kenapa saya beri nasihat begini itu. Ini saya belum baca, nak. Maaf ya, boleh nggak dibaca sih? Boleh. Ya. Sebagai cewek tukang selingkuh, cewek jalang, cewek lonte, dan masih banyak lagi. Bacanya ragu-ragu jadi malah salah. Lontek itu makanan itu loh apa? Oh ya, lonte. Itu gandum. Gandum lontek namanya. Lotek ya. Lotek itu makan gado-gado. Oke, nggak apa-apa sayang, teruskan. Sorry Pak. Terus. Bahkan dia mengancam saya akan menyebarkan video bugil saya ke orang-orang. Oh, dia pernah bikin video bugil ya? Iya. Nggak apa-apa, dia berani begitu, mati dia, masuk penjara. Hah? Iya. Iya, ITE. Terus kan, melanggar undang ITE. Iya. Jahat kan orang ini kan? Sudah dari tadi saya udah punya teropongan, jangan kawin sama pria ini. Ini belum saya baca belakang loh. Udah marah saya, terus. Saya jadi semakin ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Padahal saat putus darinya, saya bahkan tidak menghina dia dan keluarganya sama sekali. Terus? Tapi dia malah menghina saya. Saya juga tahu masa lalu dia, tapi saya tidak pernah menyebarkan kepada siapapun. Kasihan dia, terus? Tapi dia tetap mengusik hidup saya dan membuat saya semakin takut. Padahal dia beragama Kristen juga. Tapi perkataannya amat sangat menyakiti hati Kristen saya. tidak menjamin orang jadi baik Iya. kecuali dia bertobat dan bergaul dengan Tuhan. Terus? Saya jadi trauma memiliki hubungan dengan laki-laki dan saya amat sangat ketakutan sekarang. Tolong Pak, bagaimana dan apa yang harus saya lakukan sekarang? Oke, begini. Yang pertama kamu akan didampingi oleh kami. Mesti Ibu S ini yang kuat. Yang kedua, dia harus dampingi dengan pengacara kita. Kalau dia memberikan surat-surat ancaman, lapor polisi aja. Ya, mesti dihadapi dengan polisi. Misalnya saya mau laporkan kamu bugil, itu sudah mengancam nggak? Udah ya? Oke. Tanyakan pengacara kita. Orang-orang begini mesti dihadapi dengan cara yang bijaksana. Ya. Kasih disomasi dulu, kamu lakukan lagi, kamu akan saya somasi. Ya harus dilindungi. Pria ini pikir dia lemah, tidak berdaya. Abam akan melindungi orang-orang lemah. Ya. Udah ada saya mulai deg-deg ini. Karena naik ini, apanya? Tensi naik. Tensi naik memang gitu ya? Iya. Udah, ayo teruskan supaya kita turun tensinya. Dan dia masih orang sejahat diselimuti. itu ya? Apa? Iya, dia diselimuti rasa trauma yang dalam. Ah, ini, jadi kamu juga jangan pikir semua pria seperti itu dong. Banyak pria-pria baik, ya mau, stoknya masih banyak. Di mana-mana Tuhan masih punya stok, ya. Kamu tenang saja, nak. Kamu didampingi oleh orang-orang saya. Iya. Dia sudah jauh dari orang tua loh di perantauan. Iya. Tapi nggak disebut di mana perantauannya. Hari ini juga harus dihubungi. Hari ini.
Jangan lama-lama. Beritahu dia akan dampingi pengacara. Kalau dia diintimidasi soal gambar bugil apa itu, ya itu buat dia pasti takut. Nanti dia harus membalas, kalau kamu lakukan ini, saya sudah punya pengacara yang siap mensomasi. Kasih tahu juga dia. Ini ada ahli hukum lagi di sini hadir. Itu sudah pelanggaran ya? Saya pernah menangani ini. Oh, pernah menangani masalah ini? Kita ketemu terus ya dia bikin surat statement bahwa tidak akan menyebarkan. Kalau nggak dia kena. Oke. Biasanya kita kasih. Tolong dibantu. Makasih. Puji Tuhan, Abah memiliki banyak personil yang bisa siap membantu. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 31 tahun, belum menikah di Jawa Timur, Jemaat GSKI. Ya. Shalom Pak Eras, saya pernah bertanya di Abam dan sudah Bapak jawab di episode 1025. Baca. Bertanya. Penanya bertanya apakah dirinya memiliki masalah kejiwaan akibat latar belakang keluarga broken home. Bapak jawab mungkin dan sudah diarahkan untuk dilayani oleh konselor. Oh, untuk wanita ini ya. Oke, terus? Terima kasih atas responnya ya Pak. Dan sekarang saya sudah rutin ikut doa pagi. Saya sedang bergumul dengan pasangan hidup saya. Mama selalu mengingatkan agar saya tidak pacaran dulu karena saya masih labil dan kekanak-kanakan. Kenapa ya Pak? Saya selalu bergantung kepada laki-laki meskipun tidak direstui oleh Mama. Saya sudah mencoba berdoa lebih rutin dan dekat sama Tuhan dan minta Tuhan memberi kekuatan. Tapi saya tetap susah untuk melepaskannya. Mama bilang bahwa saya harus bertanggung jawab untuk mengontrol emosi saya. Saya juga teringat khotbah Pak Eras dan itu sangat berkesan tentang manusia diberi kedaulatan masing-masing. Kenapa ya Pak Eras? Ketika saya diberitahu untuk melakukan sesuatu yang benar, dalam benak saya timbul pertanyaan, kenapa kita harus melakukan yang benar? Apakah nurani saya sudah rusak ya Pak? Tapi kalau memang nurani saya rusak, kenapa saya masih diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran dari Pak Eras dan tuntunan dari Mama? Saya sering bilang ke Tuhan, Tuhan, apakah Engkau sungguh nyata? Dan memang benar bahwa Tuhan itu nyata, tapi bukan dalam fantasi agamawi. Saya suka melakukan kemauan saya sendiri dan tidak melakukan yang benar sekalipun itu benar. Apakah itu dipengaruhi pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam diri saya, Pak? Karena mama saya bilang sifat saya mirip sama papa, sakarepe dewe. Terserah apa maumu. Sakarepe dewe itu artinya suka-suka sendiri. Iya. Terus, ya. Saya punya pacar, Pak. Tapi mama saya sudah melihat dia dan akhirnya punya insting bahwa pacar saya ini tidak jelas. Dia pernah ketahuan selingkuh, atau simpan foto dan kirim pesan dengan perempuan lain. Ketika saya mendesak dia untuk jujur, dia malah melimpahkan kesalahan kepada saya dengan alasan bahwa dia mencari perempuan yang lain karena saya suka marah-marah dan terlalu mengekang. Saya juga dihina oleh mama pacar saya. Saya dibilang hewan berkaki 4, setan, iblis, dan sebagainya. Aduh, ya sudah, jangan dilanjutkan lagi. Kamu menghadapi bukan hanya pria ini, tapi juga mertua atau calon mertua. Ya. Kayaknya sudah nggak bisa dilanjutkan. Lupakan. Dan memang kamu harus bertumbuh dewasa. So toxic. Sekarang dia bilang ke saya bahwa dia sudah bertobat dan tidak mau mengulanginya lagi. Tapi saya ragu Pak Eras, karena kebiasaan seperti itu tidak mungkin bisa hilang semudah itu. Ya benar, apalagi kalau saya lihat di atas 30. Iya. Atau sekitar 30, dia udah 31 kan? Iya, 31 pacarnya tahun. pasti sekitar itu kan? Kalau saya pacarnya lebih muda 10-15 tahun misalnya, ya itu tentu ada yang salah kan? Iya. Terus kan? Buktinya saat sama saya saja masih sering mendekati perempuan lain dengan alasan mencari teman. Iya. Bahkan bulan April kemarin, dia masih chattingan dengan perempuan random di sebuah aplikasi. Ya udah rusak dong pria kayak begini. Terus? Ketika saya tegur dia bilang, salahnya apa sih? Kan cuman penasaran. Ya, itu mah alasan. Udah rendah moralnya. Terus? Yang saya herankan, kenapa saya sudah tahu kesalahannya, tapi masih saya teruskan ya Pak Eras? Ya, karena kamu bodoh. Karena kamu bodoh. Kalau kamu tidak mau bodoh, jangan teruskan. Iya. Terus?
Mama saya sedih melihat kondisi jiwa saya yang rapuh dan labil, Ya. yang bisa dimanfaatkan laki-laki manapun yang berniat jahat. Iya, karenanya kami mengirimkan konselor untuk mendampingi kamu terus. Iya. Kau perlu didampingi konselor, nak. Ya. Karena orang tua kamu ini terlalu ngatur kamu, overproteksi Iya. sejak muda, sehingga kamu jadi begini keadaannya. Tidak matang dengan usia 31 tahun. Iya. Yang mama saya sering katakan, nanti kalau mama meninggal, yang mama takutkan kamu dan kokomu yang masih labil dan tidak punya siapa-siapa. Ya, kokonya juga labil ya. Kalau kamu masih belum punya prinsip seperti ini, ya jelas Tuhan tidak bisa kasih kamu pekerjaan tetap. Sebab itu semua tergantung dirimu sendiri. Ya. Sebab ketika saya single, setiap ada lawan jenis yang mendekati, saya selalu jatuh. Diberi kasih sayang atau kata-kata sedikit, saya sudah mudah baper, Udah bawa kelepek-kelepek perasaan, Pak. gitu ya. Udah kelepek-kelepek. Oke. Saya sering jatuh ke orang-orang yang bukan anak Tuhan, tapi untungnya sampai saat ini saya tidak berani having sex. Sebab di benak saya yang selalu tertanam adalah kata-kata mama saya, yaitu, saya sebagai wanita harus menjaga kesucian sampai nanti tiba saatnya Tuhan kasih saya seseorang yang betul-betul tepat buat saya. Tapi kalau kamu terus-menerus begini, satu kali kamu akan jatuh. Iya. Jebol juga. Dan waktu itu kamu akan depresi. Ya. Makanya kamu harus mulai berhati-hati bertemu dengan pria. Terus, Saya menghindari pasangan yang red flag. ya. Itulah yang juga selalu menjadi kendali saya untuk tidak mau menyerahkan kesucian saya. Terima kasih waktunya dan jawaban Bapak. Jadi Bapak. kalau sudah red flag begitu, udah jangan mesti lari, jangan terus Iya. kamu mesti deket. Udah malah bukan red flag lagi, black flag. Black flag. Udah sampai bendera hitam, Bendera hitam. kau masih aja nempel, kan rusak, Iya, nak. iya. Jangan, ya. Aduh, kamu kasihan deh, mesti didampingi. Tapi kalau kamu dengar doa, kalau kamu ikut doa pagi terus, mendengarkan khotbah saya, kamu akan dewasa. Kau Iya. pasti kurang tekun. Dengarkan khotbah saya dengan cukup, lalu kamu mesti tekun. Ya, oke. Ya. Teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 25 tahun, mahasiswa. Mahasiswa ini ya. Ya. Mahasiswi berarti, oke. Mahasiswi, ya. Ya. Shalom, saya mau bertanya, Pak. Komentar ini saya temukan ketika saya scroll Instagram dan menemukan video tentang ajaran Tritunggal yang di dalamnya adalah menyatakan bahwa ajaran Tritunggal itu mutlak, adalah yang benar, dan ada yang komentar seperti ini. Saya hanya mau memastikan, apakah komentar ini seperti yang Bapak ajarkan tentang monoteisme? Isi komentar tersebut ya. Coba cat administrasinya, Pak. Ya. Isi komentar tersebut. Saya Kristen dan sudah meninggalkan ajaran Tritunggal. Kembali ke monoteisme para rasul Yahweh Elohim sebagai satu-satunya Bapa di surga sembahan sejati. Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang dulu diutus Bapa untuk melakukan tugas penebusan dosa dengan penurutan Roh Allah atau Roh Kudus. Terus, Setelah menuntaskan tugasnya, karena ketaatannya, Allah membangkitkan Yesus dan menjadikannya Tuhan, penguasa atas surga dan bumi. Roh Kudus diberikan dari Allah Bapa melalui Yesus kepada umat-umat yang mau sungguh-sungguh meneladani jalan hidup seperti Yesus, sehingga di kemudian hari dapat sama-sama dimuliakan bersama Yesus. saya hanya mau memastikan apakah komentar ini seperti yang Bapak ajarkan Iya. tentang monoteisme. Ya. Komentar ini seperti monoteisme yang saya ajarkan. Jawabnya, ya. Oke? Saya kira cukup ya. Ya. Luar biasa ya. Jadi monoteisme itu yang benar. Ya. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang 1108. Tuhan berkati.